Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bertemu lagi dengan saya Destiani Dwi Pratiwi dari SMP Altamini. Dalam kesempatan ini, di tantangan program langsung Mendas bulan ini, saya akan membacakan hasil wawancara yang saya lakukan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Altamini. Saya beri judul Mengenal Lebih Dekat Kepala Sekolah SMP Altamini. Selamat menyaksikan. Kepala Sekolah SMP Altamini bernama Bapak Ibnu Abdullah Nur SPD. Beliau adalah anak kelima dari 6 bersaudara yang lahir di daerah Gajah Eretan, Kelurahan Gajah Mekar, Kabupaten Bandung. Beliau besar dari lingkungan dan orang tua yang sangat peduli kepada pendidikan, khususnya dalam pendidikan agama Islam. Beliau merupakan lulusan STKIP Siliwangi, jurusan Bahasa Inggris pada tahun 2008. Beliau mengawali pengalaman mengajar di MI berlanjut mengajar di SD Nur El Hikmah sebagai guru bidang studi bahasa Inggris untuk kelas 1 SD hingga kelas 6 SD. Tercatat tahun 2003 dalam SK beliau mengajar bidang studi bahasa Inggris, berlanjut beberapa tahun kemudian menjadi guru wali kelas 1 SD, lanjut menjadi guru wali kelas 3 dan juga kelas 5 SD. Hingga akhirnya pada tahun 2018, beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Altamini maupun sambil mengajar di SD. Dan barulah pada tahun 2020, beliau fokus bertugas sebagai Kepala Sekolah SMP Altamini. Hal menarik yang ditemukan dari diri beliau adalah kemampuan beliau dalam membuat siswa-siswi semangat ketika belajar bahasa Inggris bersama beliau. Hal tersebut sampai membuat guru PAI, Pendidikan Agama Islam saat itu bertanya, bagaimana sih tips khusus agar anak-anak begitu bersemangat ketika belajar bersama? Bagi beliau sendiri, hal ini mungkin dikarenakan mata pelajar bahasa Inggris adalah sesuatu hal yang baru bagi anak-anak, sehingga ketika belajar mereka sangat bersemangat dan begitu excitednya. Dan hal menarik yang ditemukan pada diri beliau adalah kemampuan beliau dalam menghadapi berbagai tantangan dan kendala, baik itu dalam mengajar maupun ketika sudah menjadi kepala sekolah. Salah satu kendala yang pernah dihadapi beliau ketika mengajar adalah saat masa beralihnya tugas beliau dari mengajar bidang studi bahasa Inggris menjadi guru kelas atau guru wali kelas SD kelas 1. Di mana banyak siswa-siswi kelas 1 yang sebelumnya tidak pernah merasakan pendidikan TK ataupun PAUD, sehingga kemampuan membaca, menulis, dan berhitungnya harus dimulai dari yang benar-benar sangat mendasar. Adapun salah satu tantangan ketika menjabat sebagai kepala sekolah adalah salah satunya
ketika mensolidkan guru baru dengan guru senior, dan juga ketika dalam perjalanan menjadi kepala sekolah bertemu dengan beberapa kepala sekolah memiliki visi yang tidak sejalan. Namun beliau mampu bertahan dan mensolidkan semuanya. Hal yang menjadi motivasi terbesar beliau adalah sosok Bapak beliau yang merupakan pendiri Yayasan Pendidikan Islam Bandung atau yang disingkat dengan YAPISTABA, di mana SMP Al-Tamimi ini adalah salah satu sekolah yang bernaung di dalamnya. Beliau melihat bagaimana struggle-nya almarhum bapak beliau yang berjuang dalam mendirikan yayasan ini dengan segala perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh bapak beliau. Dan bagi beliau, apa yang dihadapi beliau saat ini tidak sebanding dengan perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh almarhum bapak beliau. Dengan motivasi besar itulah, beliau yang pada awalnya tidak memiliki cita-cita sebagai guru sama sekali, hingga detik ini mampu bertahan di dunia pendidikan. Beliau pun berbagi pengalaman berkesan yang pernah dialami beliau saat beliau diamanahkan sekolah untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Lifebuoy saat masih mengajar di SD. Beliau berhasil meraih penghargaan sebagai pembina UKS terbaik se-Kabupaten Bandung pada saat itu. Ada satu pertanyaan juri yang diingat oleh beliau saat itu ketika bertanya mengenai cita-cita awal beliau. Ternyata jawaban dan gaya beliau ketika menjawab saat itu menjadi daya tarik tersendiri bagi juri saat itu. Beliau pun berbagi kisah tentang siswa yang berkesan yang pernah beliau temukan selama pengalaman mengajar. Dan siswa itu salah satunya bernama Demas. Demas ini adalah siswa yang ketika kelas 1 SD diajar oleh Pak Ibnu, dan Pak Ibnu ini sebagai guru wali kelasnya. Siswa yang begitu aktif dan juga tidak pernah mau mengerjakan tugas sekolah di rumah. Jadi biasanya anak ini akan mengerjakan tugas yang diberikan di sekolah itu langsung ketika jam pulang sekolah. Baru dirinya ketika telah selesai mengerjakan di sekolah baru pulang. Dan hal yang menariknya adalah ketika kelas 3 Demas ini pindah sekolah karena mengikuti ayahnya yang bekerja dinas di luar provinsi. Dan beberapa tahun kemudian kembali lagi ke SD di mana tempat Pak Ibnu mengajar. Dan pada saat itu di kelas 5 tepat sekali Pak Ibnu bertugas sebagai pengajar atau wali kelas 5 SD dan menjadi salah satu murid yang dipegang oleh Pak Ibnu. Singkat cerita, beberapa waktu yang lalu beliau sempat bertemu dengan Demas. Walaupun saat itu tidak saling bertegur sapa karena selewat dan saat itu Demasnya masih menggunakan masker. Dan beberapa lama dari kejadian itu, beliau bertemu dengan orang tuanya Demas. Dan orang tuanya Demas ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ibnu karena pernah mengajar Demas. Dengan didikan Pak Ibnu inilah Demas akhirnya kini bisa melanjutkan pendidikannya ke ITB. Bagi beliau, guru inspirasi adalah guru yang selalu mau untuk terus belajar, menjadi tempat bertanya bagi guru-guru yang lainnya, dan mampu menunaikan setiap tugas yang diberikan, serta menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswanya. Bagi beliau, kunci kesuksesan adalah mau terus belajar dan tidak mudah menyerah. Harapan beliau untuk siswa-siswi SMP Al-Tamimi khususnya, beliau menginginkan siswa-siswi memiliki sikap yang baik dan bisa berprestasi baik dalam jalur akademik maupun non-akademik seperti tahun-tahun sebelumnya. Sekian hasil wawancara yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai bertemu lagi di dalam tantangan Lex 19 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.